Welcome to Disease Notes by Mastermind Study. Hari ini kita akan membahas salah satu penyakit katup jantung, yaitu regurgitasi mitral, atau yang kita sebut sebagai mitral regurgitation, atau yang sering disingkat sebagai MR. Kali ini kita akan membahas dari segi pendekatan klinis. Nah, untuk itu mari kita lihat dari mind map-nya. Kita mulai dari gambaran klinisnya. Pasien dengan MR akut biasanya memberikan gambaran edema paru. Berbeda dengan MR akut, pada kasus MR kronik, gejalanya lebih didominasi oleh rendahnya cardiac output, terutama selama aktivitas berat. Keluhannya berupa lelah dan lemah. Pasien dengan mitral regurgitation berat atau yang mengalami disfungsi kontraksi ventrikel kiri sering juga mengeluhkan adanya sesak, ortopnu, dan atau adanya paroxysmal nocturnal dyspnea atau PND. MR kronik berat bisa menyebabkan gejala gagal jantung kanan seperti abdomen terasa penuh dan edema perifer. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai temuan klinis dari pemeriksaan fisis pasien dengan MR. Pada kasus MR kronik, umumnya ditemukan murmur holosistolik atau pansistolik di apeks jantung yang menjalar sampai ke aksila. Murmur ini merefleksikan gradien tekanan yang berlanjut antara ventrikel kiri dan atrium kiri di sepanjang mekanisme sistol. Akan tetapi, pada kasus MR akibat rheumatic disease, ada beberapa pengecualian. Pada pasien dengan prolaps daun katup mitral posterior, pompa regurgitan akan diarahkan ke anterior. Oleh karena itu, murmur dapat mengalami radiasi yang ke arah pinggang jantung, dan dapat membingungkan nih dengan kasus stenosis aorta. Namun, kasus ini dapat dibedakan dengan kita melakukan penginstruksian kepada pasien untuk menggenggam tinju tangan dengan pergelangan tangan kontralateralnya, untuk meningkatkan resistensi vaskular sistemik. Sehingga murmur MR akan mengalami peningkatan intensitas. Nah, pada kasus AS itu tidak terjadi. Nah, itulah bedanya gitu ya. Nah, temuan lain selain murmur pada kasus MR kronik adalah bunyi jantung S3 yang merefleksikan peningkatan volume balik ke ventrikel kiri di diastol dini. Sebagai tambahan, pada MR kronik, impuls di apeks jantung sering mengalami perpindahan ke lateral menuju aksila akibat pembesaran jantung kiri. Pasien dengan MR akut berat akan memberikan klinis murmur sistolik yang sering berbeda. Murmur pada MR akut berat memiliki karakteristik terjadi di sistol dini ke tengah dengan kualitas decrescendo. Panjang dan kualitas murmur ditentukan oleh gradien tekanan antara ventrikel kiri dan atrium kiri yang belum memiliki compliance yang cukup. Maka, ketika tekanan atrium kiri meningkat saat sistol, ventrikel kiri dan atrium kiri secara cepat menjadi seimbang. Oleh karena itu menyebabkan munculnya murmur. Pasien dengan MR akut sering mengalami gejala kongesti pulmoner. Selanjutnya kita akan membahas pemeriksaan penunjang dari kasus MR. Pada pemeriksaan fotopolos toraks bisa didapatkan gambaran edema paru pada MR akut, akan tetapi pada MR yang asimptomatik kronik akan memberikan gambaran pembesaran ventrikel kiri dan atrium kiri tanpa adanya kongesti paru. Kalsifikasi anulus mitral bisa ditemukan apabila menjadi penyebab mitral regurgitation itu sendiri. Pada pemeriksaan elektrokardiogram, di kasus MR kronik kita dapat temukan adanya tanda-tanda pembesaran atrium kiri dan hipertrofi ventrikel kiri. Pada ekokardiografi, kita akan temukan gambaran patologi yang menyebabkan mitral regurgitation. Kateterisasi jantung digunakan untuk mengidentifikasi penyakit arteri koroner, dan ventrikulografi kiri dapat mengonfirmasi derajat keparahan dari mitral regurgitation. Tata laksana pada kasus MR akut adalah dengan stabilisasi kondisi klinis menggunakan vasodilator dan dilakukan operasi sesuai dengan indikasi. Sementara pada kasus MR kronik dapat diberikan vasodilator dan dilakukan operasi apabila pasien bergejala atau dengan frase ejeksi yang kurang dari 60%. Oke, itu dia pembahasannya. Terima kasih. See you next time.